Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh, Komisaris Utama beserta jajaran Komisaris Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pejabat Gubernur Aceh dan jajaran Forkopimda Provinsi Aceh, Yang Mulia Wali Nangro Aceh, Darussalam, Komisaris Utama dan seluruh jajaran komisaris, Direktur Utama BSI beserta seluruh jajaran, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh anggotanya, para undangan, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul pada peresmian Green Building Bank Syariah Indonesia Aceh, dan saya menyampaikan selamat atas terbangunnya gedung Bank Syariah Indonesia yang megah. Dan saya mengapresiasi supaya kita menunjukkan jangan sampai kalau ada yang syariah mesti kumuh. Sebab ada kesan kalau syariah mesti kumuh, mesti jelek. Tapi sekarang tidak. BSI sudah mulai Bank Syariah, yang syariah itu tidak kumuh, tapi keren. Ya, jadi syariah keren. Itu yang saya berikan apresiasi. Hadirin sekalian, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini menjadikan Aceh sebagai pionir di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena syariah itu bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi juga muamalah, juga menyangkut masalah ekonomi dan keuangan. Dan syariah itu kita yakini adalah sifatnya membawa kemaslahatan, membawa hikmah-hikmah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Karena memang datangnya dari Allah dan tidak punya kepentingan. Lain dengan aturan yang manusia, biasanya ada kepentingan di dalamnya. Sehingga sering terkait aturan manusia itu tidak adil, kurang adil. Wa hiya rahmatun kulluha. Syariat itu semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha. Semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jul. Mana-mana ada sesuatu yang keluar daripada
keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian, permusuhan, wa minal maslahati ilal mafsadah, dan dari maslahat kepada mafsadah, wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada main-main sia-sia, falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Jadi kalau ada suatu tidak adilan, ketidakrahmatan, kebencian, permusuhan, kerusakan, tidak ada nilai, itu bukan syariah. Pasti bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan sebagai syariah melalui pentakwilan, penafsiran-penafsiran, itu tidak syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya, wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungannya di buminya, wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan juga hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Jadi itulah syariah. Hadirin sekalian, syariah atau bank syariah itu sifatnya inklusif. Artinya bukan hanya untuk orang Islam, tapi dia adalah untuk semua pihak, rahmatan lil alamin. Tetapi untuk orang Islam itu menjadi sesuatu kewajiban untuk menggunakan sistem syariah itu. Pertanyaannya, bukankah syariah itu sifatnya, Islam itu sifatnya itu tidak ada paksaan? Ya, betul. Memang Islam itu, untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Untuk menjadi orang Islam tidak ada paksaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai kata Allah mau, seluruhnya ini bisa saja jadi muslim semua. Sedunia itu kalau Allah mau. Allah bisa memaksa. Seperti Allah menjadikan malaikat. Malaikat itu semuanya taat semua. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Patuh semua. La ya'sunallaha, tidak maksiat pada Allah. Wa ya'murun wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang dikerjakan. Itu namanya majbur, makhur, ya. Bisa saja kita dipaksa semua. Seperti juga kita dipaksa oleh Allah. Misalnya kita tidak bisa milih kita mau lahir di mana. Ya. Bisa saja. Itu lahir itu Allah yang menentukan. Kita tidak bisa juga memilih orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Siapa yang bisa milih? Kalau bisa milih semua maunya jadi anak presiden, anak raja, tapi kan tidak bisa milih. Sama juga kita, ada yang lahir kulitnya hitam, ada yang putih, ada hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang cantik, ada yang jelek. Itu bukan pilihan, itu terima jadi itu. Semuanya terima jadi. Ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menentukan kayak apa rupanya kita itu terima jadi aja. Andai kata boleh milih, cakep semua. Tidak bisa milih. Tapi dalam soal hidup, pilihan hidup, itu suruh milih kita. Tidak ada paksaan. Makanya Allah mengatakan, afatukrihunan nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu Muhammad, kepada Nabi Muhammad,
mau memaksa orang sehingga semua menjadi mukmin, tidak. Tidak boleh paksaan. Jadi orang masuk Islam itu tidak ada paksaan, pilihan. Karena apa? Karena Allah menghendaki orang masuk Islam itu dengan sukarela, bikhtiyaril mukmin, dengan pilihannya orang mukmin. Hatta ya'ti rabbahu tawa'iyatan mukhtaran, sehingga dia datang kepada Tuhannya dengan ketaatan sebagai sesuatu pilihan, wa tawa'iyatan mahbubiyatan, dan dia datang kepada Tuhannya dengan kecintaan yang dalam hatinya. Itu untuk jadi orang Islam. Jadi tidak ada paksaan. Tetapi ketika dia sudah menjadi orang Islam, lah disitulah menjadi kewajiban, menjadi keharusan. Karena itu Allah selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz. Hai orang mukmin, kerjakan salat, berikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Yang suruh puasa itu yang sudah beriman itu loh. Yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba. Nah, itulah makanya ada bank syariah yang bebas riba. Kan begitu. Nah, jangan sampai kita. Nah, jadi yang wajib itu orang Islam. Makanya sifatnya inklusif. Jangan orang Islam justru memilih cara yang tidak sesuai syariah. Kalau bahasa Al-Quran namanya insilah. Insilah itu melepaskan diri. Itu yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya. Bacakan Muhammad kepada mereka orang yang kami telah berikan ayat-ayat kami. Dia sudah faham, sudah ngerti soal syariah, faham. Fansalakha minha, dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Nah, ini namanya insilah, saya nyebutnya insilah. Jadi orang Islam yang insilah, melepaskan diri. Ya. Fa'atba'ahu syaitan, maka diikuti oleh setan, didorong dia oleh setan, terus saja didorong. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang sesat. Sesat itu. Wa in syi'na, ya, kata Allah, kalau saya mau, apa itu, saya angkat dia. Ya. Kalau saya mau, kata Allah, saya angkat dia. Tapi dia tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia mengekalkan pada bumi. Jadi dia tidak pada aturan syariah, tidak aturan langit, tidak pada aturan samawi, tidak aturan rabbani, tidak aturan imani, tidak aturan tasyri'i, syariah, tapi dia akhlada ilal ardi, dia mengikuti aturan bumi. Dia hanya mengikuti tuntutan jasad turabinya, jasad debunya, jasad tanahnya itu. Dia melepaskan diri. Artinya apa? Ya Allah tidak, ya kalau Allah mau saya angkat dia, tapi dia tidak mau. Tidak melepaskan diri, dan insilah. Dia wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini. Oleh karena itu kita harapkan jangan ada umat Islam yang insilah, melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah, sistem syariah itu. Famathaluhu kamathalil kalbi, orang seperti itu seperti anjing. In tahmilhu alaihi yalhas, kalau dia dihardik, dia menjulurkan lidahnya. Wa in tatrukuhu yalhas, kalau dibiarkan juga menjulurkan lidah. Artinya orang seperti itu kayak anjing yang terus menjulurkan lidahnya, dihardik apa tidak dihardik,
dinasihati apa tidak dinasihati, dia tidak ada. Kalau anjing itu memang bawaannya, wataknya ya, tidak salah. Tapi kalau manusia seperti anjing, nah itu yang tidak betul. Karena dia insilah tadi itu, melepaskan diri. Hadirin sekalian, itu kiainya keluar kalau lagi begitu ya. Lupa saya. Hadirin sekalian, selain itu Provinsi Aceh ibarat pintu dalam pengembangan keuangan syariah nasional, terutama di sektor perbankan syariah. Perbankan syariah di Aceh terus dikembangkan menjadi urat nadi bagi perekonomian melalui pembiayaan usahanya. Saat ini saya dengar 93% pembiayaan di Aceh telah dilakukan oleh BSI dan Bank Aceh Syariah. Kita bersyukur sejauh ini konversi dan operasional penuh perbankan syariah di Aceh sudah berjalan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap bangsa pasar perbankan syariah. Keberhasilan Aceh mengembangkan keuangan syariah dapat dijadikan contoh dan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam majukan ekonomi dan keuangan syariah masing-masing. Hadirin sekalian, komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional terus diperkuat. Salah satunya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS yang akan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah. Saya harap KDEKS Provinsi Aceh yang telah dibentuk tahun yang lalu dapat terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan BSI dan bank syariah lainnya guna memperkuat sinergi dan peningkatan kualitas pembiayaan syariah. Sekarang ini komite daerah di seluruh Indonesia sudah terbentuk di 30 provinsi. Sudah ada semua. Bahkan di Sulawesi Utara, walaupun gubernurnya Kristen, mayoritas masyarakatnya Kristen, sudah terbentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan ketuanya gubernurnya sendiri. Misalnya, ini Kristen yang syariah gitu. Yang belum hanya 8, 6 di provinsi di Papua, tambah NTT, tambah Maluku, 8. Tapi sebentar lagi dari beberapa yang 8 ini juga akan dibentuk Komite Daerah Keuangan Syariah dalam rangka mempercepat proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. BSI juga harus terus meningkatkan peran dalam mendorong pembangunan ekosistem syariah dan memajukan perekonomian provinsi ini, khususnya pembiayaan UMKM daerah yang masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Saya juga apresiasi. Ini hari ini juga ada acara pembinaan bagi para usaha-usaha kecil, usaha MKM. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa arahan bagi pengembangan industri perbankan syariah di Aceh. Industri keuangan ini memang salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah itu ada 4 fokus. Ya, sejak tahun 2020 kita kembangkan menjadi 4 fokus. Yang pertama itu industri keuangan. Dulu hanya industri keuangan. Tapi kita sekarang industri keuangan, industri halal, ya. Kemudian juga dana sosial syariah, wakaf dan zakat. Karena wakaf dan zakat ini potensinya besar
Di Indonesia itu zakat itu per tahun mencapai 37 triliun. Wakaf itu 18 triliun. Jadi kalau potensi ini kita kembangkan, ini Pak Ketua Basnas, ya, ini hadir Ketua Umum Basnas. Potensi zakat berapa? 327 triliun. Kalau wakaf sekitar 180 triliun. Itu kalau kita bisa kembangkan, potensinya besar sekali. Ya. Ini. Dan yang keempat adalah bisnisnya, usaha syariahnya, pengusaha syariahnya. Dan yang keempat ini paling menentukan. Sebab tidak mungkin ada industri keuangan jalan, tidak mungkin ada industri halal jalan, tidak mungkin ada orang berzakat, berwakaf kalau tidak ada usaha dan tidak ada pengusaha. Jadi pengusaha ini penumpangnya. Ya. Oleh karena itu yang harus kita kembangkan supaya semua jalan itu para pengusahanya. Para pengusahanya ini. Melalui apa? Melalui pertama itu menginkubasi, melahirkan para pengusaha di daerah-daerah, dimunculkan. Yang kedua menguatkan mereka usaha yang sudah existing. Dan yang ketiga, nih yang paling besar, menghijrahkan dari pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah. Ya. Hijranisasi ini. Hijranisasi. Dan ini penting. Dan kita harus memunculkan, kalau bahasa saya namanya pengusaha-pengusaha yang berfungsi sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal itu penghubung antara kalimat dengan kalimat, antara kata dengan kata, sehingga menjadi untaian kalimat yang indah. Itu bisa karena ada hamzah wasal namanya, hamzah penyambung. Nah, pengusaha penyambung ini dari produsen kepada konsumen, ini yang mengolah hasil, ini pengusaha hamzah wasal namanya. Kalau bahasa umumnya off-taker ya. Off-taker itu bahasa santrinya itu hamzah wasal. Jadi di Aceh harus banyak menumbuhkan pengusaha hamzah wasal yang bisa menghubungkan antara produsen dan konsumen. So, kalau tidak ada, produsen tidak bisa jual, tidak bisa memproduk, tidak bisa mengembangkan karena tidak ada hamzah wasal. Saya kira 4 fokus ini yang menjadi penting saya kira. Saya berharap bahwa industri perbankan syariah di Aceh ini pertama perluas jangkauan dan perkuat layanan perbankan syariah. Tadi saya lihat sudah cabangnya sudah sekian ratus. Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah sehingga industri perbankan syariah di Aceh lebih kompetitif dan berdaya saing. Sesama syariah kan, di sini kan nggak ada yang non syariah kan, nggak ada. Karena itu di Aceh nggak ada orang yang insilah, yang melepaskan diri kecuali pergi dari Aceh. Ya, jadi ada yang insilah itu dia pergi dari Aceh. Di Aceh kan nggak ada. Ya. Optimalkan dan intensifkan penyaluran KUR agar menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif di berbagai daerah sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain itu, perkuat juga lembaga-lembaga seperti BPRS, Baitul Mal wa Tamwil, atau lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang diyakini efektif menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank-bank besar. Dan hal ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Tingkatkan aksesibilitas layanan perbankan, salah satunya dengan memperluas jaringan ATM hingga ke daerah-daerah. Tadi saya dengar ATM-nya sudah bertebaran di mana-mana. ATM saat penyelenggaraan PON ke-21 nanti
bulan September mendatang. Itu menjadi begitu penting. Ya, tadi Bapak PJ Gubernur juga. Jadi ini tambah terus supaya ketika terjadi PON itu masyarakat yang datang dari mana-mana tidak mengalami kesulitan. Kedua, kembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perbankan syariah. Program pengembangan SDM perbankan syariah ini harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan SDM di sektor ini. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor perbankan syariah. Jadi terus disiapkan terus. Yang ketiga, terus tingkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah di Aceh. Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multi-pihak secara berkesinambungan dalam peningkatan literasi masyarakat. Perluas edukasi keuangan syariah mulai dari tingkat sekolah, pesantren, universitas, hingga komunitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, digitalisasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Untuk itu, industri perbankan syariah harus siap dengan infrastruktur digital yang andal dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tadi saya dengar sudah disiapkan Pak Dirut ya untuk masalah ini. Saya harap gedung baru BSI ini tidak hanya menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah, tapi juga sebagai poros penggerak pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Ya. Ini jadi motor penggerak di sini ini. Sejalan dengan itu, desa binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah pedesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Menutup sambutan ini, saya ingin mengikuti Pak PJ Gubernur menyampaikan sebuah pantun. Syair merdu terus berkumandang, terdengar hingga seluruh dunia. Ekonomi syariah maju dan berkembang. Rakyat Aceh sejahtera dan bahagia. Satu saja. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Kami persilakan untuk penandatanganan prasasti. Yang memabukkan, tetapi kopi cerinya itu difermentasi selama 30 hari sehingga menimbulkan cita rasa asam seperti wine. Jadi ciri khasnya ini produk unggulan dari kopi Arabica itu. Iya, yang wine. Ya. Kalau kopi jadi ini pengolahan ya, jadi
Iya, diolahnya beda-beda. Bahannya sama. Bahannya kopi Arabica kayu Pak, seperti yang di. Sama. Iya sama. Iya, madu ini pengolahannya difermentasi. Ini natural. Iya Pak. Ini natural ini wine. Iya wine. Tapi nggak pakai arak gitu. Nggak. Itu dia. Ini lagi melayani. Apa? Ini lagi apa? Ini lagi ambil kartu ATM kalau Ambil ATM. ganti yang platinum kan supaya bisa ya, ada logo Visa bisa dipakai ke luar negeri juga Pak. Bisa keluar negeri ya. Sekarang apa? Kegiatannya apa? Kegiatan kita masih buat sarung Pak, buat kain sarung. Kain sarung Aceh. Kain sarung Aceh. Iya, khas Aceh. Ya, khas Terus Aceh. bagaimana pasarnya? Pasarnya bagus sudah sampai ke Malaysia juga Pak. Malaysia Ya, ya. Malaysia kita jual. Udah internasional juga Pak. Itu ada internasional. Bagus. Ini ibu apa? Kita Pak, Lagi apa? lagi itu cicilan, kopi cicilan. Cicilan ya. Usahanya apa? Notaris Bapak. Ya? Notaris. Oh notaris. Notaris. Siap. Iya. Mana enggak? Betul ya. Alhamdulillah. Gimana? Banyak Apa kabar? biasa apa? Ya, alhamdulillah Pak, kami. Pame ya. Karena gedung baru kan orang tertarik masuk ke Iya. Gimana? Layanannya gimana? Alhamdulillah Pak. Bagus. Bagus sekali. Iya. Gimana? Layanannya sini? Bagus Pak. Ini ya. Penting halal. Ya. Halal dan bagus. Halal dan keren. Iya. Ya. Cocok untuk anak muda. Lama, Lampung, Haji. Iya, iya. Kapan berangkat ke sana? Masih mau ke Bapak. Gimana? Banyak nasabah?